Ya, selamat pagi semuanya. Jangan lupa berdoa. Kita akan sedikit membahas tentang nilai optimum dan beberapa kasus daerah penyelesaian. Ya, di sini ya tinggal dibaca aja ya. Ya, nilai maksimum yang terbesar ya. Pilih nilai fungsi yang terbesar ya. Jika nilai minimum fungsi objektif, maka pilih nilai fungsi yang terkecil ya. Minimum itu kecil, maksimum itu yang terbesar. Oke. Intinya itu aja. Untuk yang lainnya tinggal dibaca aja. Ditandai yang penting-pentingnya. Ya, mencari nilai optimal dari suatu kejadian. Ya, di sini ada sebuah kejadian. Dibuat sebuah soal. Nah, ini cara penyelesaiannya. Oke, di sini kita lihat baca ya. Seorang dokter menyarankan pasiennya untuk setiap hari mengkonsumsi paling sedikit. Nah, paling sedikit berarti lebih banyak ya dari 10. Ya, paling sedikit itu 10. Berarti boleh lebih ya, boleh lebih. Berarti ini nanti lebih dari 10 ya. Ya, paling sedikit ini berarti boleh lebih dari 10, berarti lebih dari 10 nanti simbolnya akan seperti itu. Nah, unit lebih dari 10 paling sedikit yaitu paling sedikit 10 unit vitamin B1 dan 15 unit vitamin B2. Pasien tersebut hanya dapat mengambil tablet dengan kandungan 2 unit vitamin B1 dan 1 unit vitamin B2 serta kapsul dengan kandungan 1 unit vitamin B1 dan 3 unit vitamin B2. Nah, misalkan pasien tersebut menggunakan X tabel dan Y kapsul. Ya. Tablet, X itu tablet, Y itu kapsul. Setiap harinya tuliskan sistem pertidaksamaan dalam X dan Y yang memenuhi persyaratan pada soal. Tunjukkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Jika harga setiap tablet 250 dan kapsul itu 500, maka hitunglah biaya setiap harinya dalam X dan Y. Tentukan biaya minimum untuk membeli masing-masing tablet dan kapsul. Oke, itu soalnya ya. Tinggal dibaca aja lah ya. Nah, kita buat dulu dengan tabel ya. Ada 2 vitamin di sini. Ada 2 vitamin. Vitamin yang pertama adalah vitamin B1, yang kedua adalah vitamin B2. Nah, di sini kita kandungan vitaminnya adalah berupa tablet dan kapsul. Ya. Kalau tablet itu untuk memenuhi yang disarankan itu minimal 10 ya. Tablet itu ada 2 tablet ya, B1. Untuk kapsul adalah 1 ya, B1-nya. Nah, untuk B2 itu 1 ya, tabletnya 1, untuk kapsul 3. Jumlah yang disarankan 15. Oke. Kita buat persamaan ya. X itu tablet ya, tablet ini X. Terus Y itu adalah kapsul. Y ini kapsul. Oke. Jadi 2X berarti 2 tablet ya, ditambah 1 kapsul lebih dari sama dengan 10 ya. Tadi kan lebih dari, kenapa ada lebih dari? Nah, dari sini ya. Paling sedikit tuh ya. Paling sedikit itu 10. Berarti boleh lebih dari 10 tuh. Boleh lebih dari 10. Paling sedikit itu 10 ya. Berarti simbolnya kurang lebih dari sama dengan 10. Berarti boleh 11, boleh 12, boleh 13 dan seterusnya ya. Itu untuk menentukan simbolnya ya.
lebih dari atau kurang dari ya. Dari soalnya ya, hati-hati ya, dari soalnya kita akan menentukan lebih dari atau kurang darinya. Oke, di situ. Jadi 2x plus y sama dengan lebih dari sama dengan 10. Nah, yang kedua ini x ya, x plus 3y lebih dari sama dengan 15 ya. Nah, yang lainnya x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Oke. Biasa ya. Dengan mau pakai yang mana bebas ya. Mau pakai eliminasi atau mau pakai permisalan bisa, mau gimana juga terserah ya. Oke, di sini kita sarankan pakai eliminasi ya. Eliminasi itu adalah dengan merubah yang sama. Oke, ini karena yang y-nya yang akan dirubah dengan yang sama ya. Di sini 3y ya. Biar jadi sama 3y, berarti di sini tetap kali 1, yang di atas yang diubah. Yang di atas dikali 3 semuanya ya, satu baris. 2x y sama 10 dikali 3 semua. Oke, 2x dikali 3 jadi 6x ditambah y dikali 3 jadi 3y, 10 kali 3 30. Oke, ini karena udah sama nih, udah sama. Nah, biar jadi 0 diapain? Ini kan plus semua nih. Biar jadi 0 itu harus dikurang. Maka ini simbolnya dikurang ya. Ini biar jadi 0 nih yang sama ya. Yang sama biar jadi 0 itu dikurang karena di sininya kurang. Kalau di sininya min ya, udah nggak usah diituin, ditambah aja. Karena 3 dikurangi 3 hasilnya 0 kan ya, berarti ini tetap simbolnya tambah, nanti tambah. Kalau ini kan karena simbolnya ditambah semua, nggak bakalan 0 kan kalau ditambah. 3 tambah 3 6 kan ya, berarti biar jadi 0 ini harus dikalikan dengan min, maka di sini harus min ya. Maka semuanya harus dikurang tuh. Oke, ini hasilnya 0, 6 dikurangi 1 hasilnya 5, jadi 5x. 30 dikurangi 15 hasilnya 15. Maka dibagi 5 semua, x sama dengan 3. Nah, sekarang kita substitusikan nilai x-nya. Terserah mau ke persamaan 1 apa kedua ya, bebas. Kita pakai yang 1 nih, ikutin contoh. X diubah ya, x-nya itu diubah dengan 3 ya. Kita ambil persamaan 1. Maka di sini 2x, x-nya kita ganti 3 ditambah y sama dengan 10. Oke. 2 kali 3 6 ya. Maka y sama dengan 10 kurangi 6. Oke, di sini lanjutannya ya, karena tidak dilanjutin. Berarti di sini y sama dengan 10 kurang 6. Oke. Karena di sini tadinya plus, pindah ruas jadi min ya. Maka y sama dengan 4. Maka ketemu nih di sini titiknya. Maka titik potong atau titik koordinat, titik potong kedua garis adalah 3,4. Maka di sini ketemu nih di sini. Titik potongnya 3,4 berarti di sini. Nah, cara menentukan gambarnya. Oke, pertama kita membuat titik-titiknya dulu. Ingat pakai rumus yang kemarin ya. Jika x 0, y-nya berapa? Nah, kita lihat nih, jika x-nya 0 di sini 0, berarti x-nya 0, y sama dengan 10. Nah, kalau di sini y-nya yang 0, maka x-nya berapa? 10 bagi 2 5. Oke. Berarti 0,10 di sini sama 5,0 ya, di sini ya 5. Nah, yang ini satu lagi, jika x-nya 0. Nah, x-nya 0 berarti 3y.
15 bagi 3 5 ya. Maka ya, terus yang kedua, jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Y-nya 0, X-nya adalah 15. Ya, itu. Maka kita tulis titik-titiknya di sini 0,5. Berarti X-nya 0, Y-nya 5 di sini ya. Sini. Terus X-nya 15, Y-nya 0, berarti di sini. Oke. Nah, setelah itu kita lihat gambarnya. Gambar simbolnya maksudnya ya. Simbolnya itu ke kanan nih, lebih dari sama dengan. Ke kanan, pasti ke kanan nih, gambarnya ke kanan, ini juga ke kanan ya. Terus X-nya juga lebih dari sama dengan, ke kanan semua ya. Maka kita lihat nih, kita ambil yang ini dulu, yang persamaan, garis persamaan 2X plus yang ini ya, 0,10. Nah, ini garisnya, ini ke kanan semua, set, ini ke kanan, nah, kemarin ya, ke kanan. Nah, di sini ke kanan ya. Terus yang ini, yang kedua ya, garis kedua, ini juga sama, ke kanan semua, ke kanan, ke kanan, ke kanan, kanan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, yang diambil itu yang ini. Oke, lihat. Ini batas, ini sebenarnya ke kanan kan, tapi kenapa nggak diarsir? Karena kepotong yang ini. Nah, ini ke kanan juga, berarti udah yang ini nggak usah digaris, ambil yang ini aja. Oke, diambil yang ini, yang paling kanan ya. Oke, ini yang diambil. Nah, ini juga sama ya, dari sini ke sini. Lihat tuh, ini juga ke kanan kan? Oh, ini nggak diarsir karena ambil yang paling kanan. Oke, ini yang paling kanan. Udah ini. Maka daerahnya di sini ya. Semua nih daerah sini. Dari garis ini ke sini. Ini daerahnya. Ya, ini daerahnya. Seperti itu. Ya. Kanan, yang paling kanan pokoknya mah, daerah yang paling kanan. Ya, karena ini menumpuknya dari sini ke sini kan, numpuk di sini terakhir. Ini juga numpuk paling terakhir di sini. Terus yang Y sama X sama dengan 0 ke atas kan? Ke atas. Ke atas, lebih dari sama dengan ke atas ya. Berarti udah ini. Ini kan paling mentok ke sini ya. Berarti pakai yang ini, garis yang ini. Ini juga mentok sama ke sini. Ternyata masih ada pentokannya. Ya udah, ambil yang sini. Ya, yang terakhir ini. Oke, yang C di sini kita mengikuti fungsi ya, fungsinya ya, buat fungsinya ya, fungsi f(x, y) ya, dengan ya, tablet itu 250. Terus untuk apa namanya, kapsul adalah 500 ya. Jadi X 250X terus 500Y, ini fungsinya. Nah, tadi kan kita sudah dapat titik-titiknya nih. Ada 15 ya, 0, terus 3,4 titik puncaknya, sama yang ini nih. Karena yang diambil yang ini doang ya, daerahnya. Titik ini, dan titik ini. Oke. 15,0 titik ini, karena ini daerah yang diarsirnya ya. Kalau misalnya daerah yang diarsir yang ini, berarti di sini 0,5 sama 0,15 15,0 ya, 5,0. Di sini 3,4. Kalau daerah arsirnya di sini.
Karena ini daerah arsirnya di sini, kita ada 3 titik, ini dengan ini ya. Jadi ambil tuh 3 titiknya itu yang di daerah yang diarsir. 15,0 yang ini ya. Terus 3,4 titik potongnya, terus 0,10 ya di sini ya. Nah, itu tiga-tiganya kita ambil dan masukkan ke persamaan fungsi ya. Fungsi harganya gitu ya. Nah, di sini fungsinya tablet itu kan harganya 250 satu tablet. Ini 500 untuk kapsul ya. Nah, X-nya kita ganti. Karena di sini X-nya 15, ganti nih. Berarti 250 kali 15. Terus Y-nya 0, berarti 0. Kalikan hasilnya 3750. Terus yang ini 3,4, berarti 250 kali 3, 500 kali 4. Maka hasilnya dijumlahkan jadi 2750 ya, 2750. Nah, di sini ada satu lagi titiknya 0,10. Ya, di sini 250 kali 0, 500 kali 10. Satunya kurang. Kali 0 lagi mah habis itu. Oke. Jadi 5.000 ya. 500 kali 10 5.000. Nah, di sini kalian lihat tuh hasilnya. Jadi biaya minimum untuk membeli tablet dan kapsul adalah yang paling kecil ya. Nah, lihat nih di sini yang paling kecil ada 5.000, 2.750, 3.750. Pilih nih yang paling kecil. Nah, ini nilai minimumnya karena yang tadi soalnya itu adalah ya nilai minimumnya ya. Yang C itu kita lihat yang C. Tentukan biaya minimum ya, minimum berarti yang paling kecil ya, minimum. Oke, 2.750. Oke, untuk tugasnya nomor 3 halaman 22 ya, nomor 3 tuh. Nomor 3, maka berapakah biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut? Ya, coba dibuat gambarnya seperti yang tadi ya. Penyelesaiannya dari awal sampai akhir ya, nomor 3 aja. Setelah selesai silakan kirim ke WA saya ya. Oke, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.